saya belajar dari jam apa? Jalan pintas dianggap pantas. Semedan gitu Pak. Jadi enggak, dia istilahnya Bapak enggak berkala, enggak ada starting point-nya. Kayak cumi. Baik Pak, yang pertanyaan kedua tentang energi flow tadi lebih fokus bagaimana mengenai tekanan di 2 stage atau 3 stage ya? Kan Einstein bilang tadi Pak, mesin yang canggih adalah yang simpel. Kalau 2 stage oke, nggak pakai 3 Pak, ribet. Kita pernah pakai 3, ribet juga. Terus kita cobalah pakai 2, naikkan ini, ketemu dimensinya, udah selesai. Masalah core, ya cari material yang ini baretnya tahan betul Pak, ada sampai 60 jam. Ini. Tadi Bapak bilang juga, oh pas ganti kon namanya ini, iyalah, ini kan gunanya inverter tadi Pak, RPS. Enak. Gitu Pak. Gimana Pak Indra? Clear? Baik, pertanyaan ketiga tadi ya, dari Pak Suman ya. Tadi mengenai emosi sudah langsung dijawab Pak ya. Tapi kalau ada pandangan dari penanya pertama dan kedua yang ditambahkan Pak Iwan, silakan. Tapi dijawab dulu pertanyaan bagaimana Pak Iwan bisa mengubah kedisiplinan, bisa mengeneralisasi sehingga pabriknya bisa cleanliness ya, sangat bersih. Mohon sharing Pak pengalamannya, silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Pak Edward Simatupang. Saya Edward Silalahi. Saudara dengan nama ini. Saya susah menjawab ini. Tapi yang kita lakukan pertama mungkin ya kesadaran dan keterlibatan, involvement namanya. Menurut saya itu dulu langkah pertama yang paling bagus lah. Itu tadi ciptakan kepada mereka bahwa ini problem gitu kan. Tadi kita pagi kita sebutkan apa sih masalah itu, apa masalah itu? Kan gap antara keinginan dan kenyataan yang ada sekarang. Berarti kita mau apa? Kalau keinginan kita juga seperti itu kan gak jadi masalah ya kan? Aman aja kita. Nah, itu pertama langkahnya. Kemudian ya itu salah satunya Bapak mau motivasi mereka tunjukkan gambar-gambar tadi. Ini pabrik di sana, masa pabrik kita gini? Kalau memang pabrik Bapak foto, jangan-jangan pabrik Bapak lebih bersih nggak? Saya mau tahu utilisasi pabrik Bapak sekarang tinggi nggak? Karena itu cara menanganinya dengan yang biasa sedang 50 sampai 60, Bapak punya di atas 80 atau di bawah 60, harusnya masih bisa. Karena cara menanganinya berbeda kan. Kalau dia pabriknya seperti pabrik downstream 24 jam hari 350 tahun, nah itu pun beda-beda ya. Kalau sekitar 60% aja utilisasinya, saya kira manajemennya kurang lebih sama lah. Nah, sekarang tadi langkah pertamanya menurut saya sih libatkan mereka, keterlibatan lah ya. Saya tidak tahu di sana itu gimana karakter atau attitude orang-orang kerja. Kebetulan yang dekat sana itu kita paling di Kalimantan Utara lah ya. Kalimantan Utara itu kan banyak orang dari saudara-saudara kita dari NTT. Nah, NTT pun how to manage mereka ini agak spesifik juga. Orang itu kalau pulang dia. Kalau udah pulang mau dikasih atau enggak boleh pulang dia gitu. 2 tahun harus pulang. Baru mau lagi balik ke rumah gitu. Jadi kita juga harus memahami itulah. Kalau karakter Halsen itu mirip Jawa, jadi sangat baik orangnya. Nah, ini kalau memang itu, saya kira Bapak sudah lebih mudah caranya. Intinya saya kira ya itu tadi, artinya libatkan mereka bahwa mereka itu memiliki lah. Kan salah satu seni manajemen itu kan involvement namanya, melibatkan. Jangan instruksi. Nah, itu dulu. Sebenarnya perlu asesmen dulu ya. Kalau menurut saya nggak bisa juga cara yang ada di sini diterapkan secara lakukan itulah. Tapi mungkin ada beberapa itu bisa Bapak contoh lah ya kan gitu. Kan seni juga, manajemen itu kan seni kan, SOP dan mungkin Bapak punya seni lah. Tapi yang intinya adalah ciptakan bahwasannya itu bagi dia masalah. Artinya Bapak naikkan standar. Aku nggak mau ini seperti ini, harus seperti ini gitu. Gimana caranya? Itu dulu pertama, teruslah.
Kalau praktis yang saya buat ya untuk kebersihan ini, pertama-tama haramkan kebocoran. Nah, itu saya haramkan ngeri kan. Haramkan kebocoran. Tempatkan barang pada tempatnya. Jadi kalau contohnya gini, nat itu jatuh, nah, kan nanti di mana tempatnya? Bukan di lantai, nat itu tempatnya di mana? Ya, di silo gitu. Nah, kemudian bagaimana cara memperpanjang lifetime mesin itu aja. Contohnya kayak konveyor itu kan, bagaimana minimalkan kehausan. Ya itu yang sederhana itu sering itu saya tulis itu, haramkan kebocoran. Kebocoran apapun itu, kebocoran uap, kebocoran ducting, kebocoran pompa, kebocoran apalah, nggak boleh. Karena itu perusak daripada kebersihan, itu pasti. Yang kedua, tempatkan barang pada tempatnya. Sebenarnya itu bagian daripada DKS itu kan. Tempatkan itu dulu yang sederhana gitu kan. Itu dulu Bapak latih lah. Nanti kalau Bapak kira-kira ada berhasil itu kita diskusi lagi. Hitungannya 2 jam Pak ya. Sorry, main aja, jangan tidur ya dia. Oke, saya kira itu Pak Edward. Ya, Pak Suman di sini banyak praktisi-praktisi, ada Pak Isworo, ada yang lain-lain yang juga jago ya. Untuk berubah mindset memang tidak butuh cepat dan tidak bisa tergantung oleh Bapak, harus ada dukungan dari Pak Manajemen. Saya sebagai seorang trainer, orang HRD juga kadang-kadang dapat komplain dari level bawahan. Sebelum Bapak men-training kami, Bapak training dulu pimpinan kami katanya. Kenapa? Karena ketika kami pulang training, kami implementasikan, malah mereka terbongkar karena Pak Mansur. Ya, tapi itu job. Tapi ada di sini, guru saya akhirnya kalau tidak keberatan, Pak Posma bantu Pak, kami mencoba. Karena Pak Suman tadi, bagaimana menghadapi karakter di satu tempat yang kita bingung ternyata orang Jawa lembut-lembut dan baik-baik. Jadi bingung kita. Ya, tes. Jadi gini, sedikit saya tambahkan, kebetulan di tempat Pak Suman ini sebenarnya saya pun sudah pernah mentrainingkan QPS 1 hari. Ya ini ya. Tapi memang masih level tinggi. Jadi Bapak benar itu sudah di level tertinggi. Tapi yang berbeda bukan tentang bagaimana merawat mesin dengan sederhana, tapi hasilnya seperti itu. Nah, jadi memang fokus dia tadi ke sana. Tentu memang ke manusianya, kayak gitu ya. Jadi QPS ketika itu diterapkan maka itu akan berubah karena di wujudnya itu ada change, kan gitu ya. IBMC. Jadi change itu kan change. Nah, jadi memang itu diterapkan sampai ke bawah, pada akhirnya dia memang akan berubah. Tapi tadi itu naikkan dulu standarnya. Kalau gap dengan kenyataan itu sudah kita terima fakta seperti saat ini, ya memang itu menjadi problem, kan gitu ya. Nah, oke, jadi karena kebetulan saya sudah kasih training dulu di 1 hari, jadi saya saja termasuk komisaris yang ikut 1 hari pun. Ya, nanti kalau kurang maintenance bisa ada banyak ahli-ahli di sini, nanti bisa kita kasih juga. Ya, Pak Suman, terima kasih. Pak ya, kita lanjut sesi kedua. Kami persilakan koplo. Oke, nomor 1 Pak, ada yang nomor 2. Apakah ini karena faktor jam sore ya, sudah mulai lelah? Biasanya anak-anak cewek aktif bertanya, oh ini langsung sebelum. Kayaknya kamu nggak bisa karena sudah 2 kali nanya kemarin. Jaga belum ya? Oke, kedua, ketiga. Oke, tinggal 2 ya. Silakan Pak tampil dulu. Sabar Pak ya. Kalau nggak ada lagi baru Pak Christian dari Kaltara. Dibagi. Baik Pak, kami nama Chandra. Pertanyaan ini ke Pak Iksan Pak. Kami kemarin menginvestasikan Pak untuk di stasiun Kernel yang sebelumnya kita tidak memasang nut grading, kemudian ripple mill mungkin 1 gap saja, jadi ada 3 ripple mill cuma 1 gap, kemudian dia naik ke LTDS 1 langsung masuk ke kerebat Pak. Jadi begitu. Pada saat awal dulu mungkin kernel sekitar 4,5 sampai 4,75 lah, seperti itu. Kemudian kami menginvestasikan untuk nut grading
Jadi kita pisahkan mulai dari diameter 13, 20, 27, kemudian revolver kita juga update sesuai dengan diameter Pak. Kita juga memasang LTDS 2, cuman yang menjadi permasalahan dengan kualitas kernel yang sama, losis yang tidak berbeda dengan sebelumnya, kita mengalami penurunan rendemen kernel mungkin hampir 0,75% Pak, seperti itu. Jadi saat ini hanya berkisar sekitar 3,8 sampai 4,1. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan kami atau mungkin ada saran dari Bapak apa yang mungkin bisa kami lakukan, seperti itu Pak. Baik. Oke, pertama kelompok berapa dulu nih Pak? Throughput 30 Pak, tidak ada perubahan. Oh, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan throughput Pak. Oke, yang pertama itu non-grading tadi itu Pak, kadang-kadang kan carry over itu Pak, komponennya ini ya kan ukurannya harusnya ukurannya di sini kan ikut kan ke tempat lain ya. Baik Pak, mungkin dapat kami informasikan. Jadi pada saat setelah kita memasang nut grading, kita juga melakukan perubahan juga di nut hopper. Jadi tidak ada lagi carry over di antara nut hopper tadi Pak. Jadi sudah kita pisahkan juga seperti itu. Maksud saya gini Pak, kan Bapak tiap kompartemen bahwa ini jatuhnya sekian gitu kan. Faktanya ukuran yang kecil pun sampai ke gambar yang gede itu bisa. Pasti ada itu Pak. Artinya gini, nut grading itu ya karena kalau kita lihat drumnya tadi Pak, yang apa? Kalau kita foto gitu kan sekali diputar itu kan punya area enggak semua gini kan. Dari lingkaran tadi berapa sih areanya yang untuk dilewati dia kan gitu Pak. Sementara nantinya kan kumpul-kumpul kan gitu kan. Ada solusinya sih di 2 tingkat gitu Pak. Jadi satu drum itu 2 tingkat ini perforated tadi Pak, bukan satu, sehingga luas permukaan untuk mengayaknya kan lebih banyak. Itu satu poin. Kembali lagi, seperti apa sih tulisan Bapak udah oke nggak? Caranya lihat aja, tadi banyak nada lengket nggak Pak? Baik Pak, memang kemarin ada sedikit kami ubah di program sterilizer karena memang awal kemarin seperti yang Bapak sampaikan tadi sama. Jadi pada waktu peak kedua itu tidak mencapai titik nol. Nah itu sudah kami lakukan perubahan dengan merubah peak 1, peak 2 nol semua, kita kurangi yang di peak 3 seperti itu Pak. Itu juga sudah kami lakukan. Oke, saya mundur lagi Pak. Ada masalah boiler nggak Pak? Dari awal oke gitu kan, tapi sekarang oke. Boilernya gimana? Mungkin Pak, kalau dapat kami sampaikan setelah terjadi perubahan di LTDS Pak di stasiun kernel, disitulah baru terjadi penurunan lah rendemen kernel tersebut. Oke, berarti maksud Bapak dari 1, 2 aman. Ya, Masih tetap sesuai standar kami. simple way-nya saya bilang karena dimensinya Pak. Karena perubahan dimensi tadi ya Pak. Nah, dimensi Bapak nggak pas. Itu kan ada gambarnya itu Bapak ikuti. Jadi ducting ini kan gini Pak. Kalau dia paling panjang, kan pemisahannya makin bagus kan? Iya nggak Pak? Makin bagus. Tiap sectionnya itu beda-beda. Kan tadi satu Pak ya, tadi satu masuk ke apa dari CM permil tadi kan masuk di satu. Kemungkinan lagi konveyor tadi Bapak udah pernah ganti belum? Same konveyor, crack mixer konveyor dari permil kan ada konveyor lo. Atau Bapak tadi pakai apa tadi? Pakai elevator atau pakai apa?
Kalau kami pakai Pak, untuk dari apa ini Umpan ke LTD satunya pakai apa? pakai konvoyer Pak. Nah, konveyor Bapak pernah ganti nggak? Selama ini Pak, setelah perubahan dari apa namanya, Dari awal nih saya bilang, dari awal. kalau dari awal mungkin kami tidak mengikuti ya Pak ya, tapi selama kami itu memang tidak ada perubahan Pak, umpan ke situ. Nah, karena Bapak nggak pernah ganti, udah sekian lama. Konveyor yang tadi udah aus, Pak. Ujungnya tadi nggak sampai ujung. Jadi begitu diumpan itu di bibir itu yang jadi proses nggak misalnya nggak bagus. Satu lagi dimensi lagi tadi terus dua ini. Bapak memang kalau namanya kayak gini ini harus menunjukkan dimensi ya Pak. Baru saya bisa lihat gambarnya mana ini. Saya coret-coret ini tidak tahu. Baik Pak, kalau untuk gambar kebetulan kita kan juga tidak bawa ya Pak ya, Ya. tapi memang case-nya kemarin setelah kita lakukan investasi Pak di sana, memang terjadi penurunan lah di rendemen kernel yang cukup signifikan seperti itu Pak. Saya kira bahwa dimensi tadi karena untuk LPDS 2 bisa jadi kegedean untuk kedua TDS. Jadi panjang pendeknya itu dari fitting sampai ke junction-nya itu tiganya itu kan lama. Itu sih Pak. Pak, sedikit saya tambah Pak. Ya, jadi begini Pak, tentang terkait mengenai investasi kita, dulunya bisa dikatakan sudah 6 tahun LTDS nomor 2 kita tidak gunakan, maka ini satu LTDS. Ya. Lalu sembari itu juga kita juga terlalu banyak biaya di Repol Mill, karena kita melihat bahwa ada permasalahan yang besar karena Repol Mill sering terjadi patah as dan yang lainnya. Kita tidak punya yang namanya upgrading, termasuk juga pada Masuk ke naskopan pakai navigator apa tidak? Nah, ya, ini yang saya mau jelaskan lagi Pak. Jadi termasuk juga ini kan Desconer ini ya sudah dulunya standby, tapi itu tidak dimanfaatkan. Mungkin seperti Bapak sampaikan tadi, mungkin kontraktor dulunya membuat elevator. Jadi ada pabrik ini, jadinya ada elevator, ada Desconer. Jadi investasi kami tahun 2023 kita membuat yang namanya LTDS 2 ya, supaya mengurangi yang namanya pemakaian kalsium ya, itu satu. Karena semua kan nanti larinya ke di beban yang terbesar di kalsium ya, atau di klebat, karena kami pakai klebat. Lalu tentang mengenai yang kita supaya memakai Repol Mill seefisien mungkin biaya operasionalnya, jadi kita buat yang namanya upgrading dan gitu. Lalu kita juga mengoperasikan kembali itu Desconer. Jadi elevator pun kita nggak manfaatkan. Itu yang pertama. Lalu sembari perjalanan, dulunya, saya balik lagi, dulunya itu rendemen di angka 4,5 sampai 4,75 dulunya. Pada saat kita belum operasi tahun 2022. Tahun 2003 kita operasikan. Saya dapat report ya, kemudian saya kan engineering ya di dalam saham PT Sata yang saya bekerja sekarang. Jadi saya melihat bahwa ada rendemen yang hingga sampai 4,1, dan ini terus saya kejar. Ya mungkin inilah beban daripada mill manager ya, terkait mengenai apa yang menjadi pertanyaan Pak Chandra tadi. Nah, dan ini masih kami diskusikan terkait mengenai di mana itu ML berada, kan begitu. Memang saya sudah cek dengan mungkin ada, ini kan saya sudah report ya,
apakah memang ada terjadi pecah di fiber, ya, sehingga fiber itu nyampe ke boiler sehingga terbakar, ya, atau gimana? Ini sebenarnya inti pertanyaannya, Pak. Kira-kira gitu, bisa dibantu Pak di mana kira-kira poin-poin yang harus diperhatikan. Ya udah bagus lah Bapak cek bersikulnya berapa, NSK sudah berapa, CDS-nya berapa, dimensi kasih, udah selesai Pak. Kirim ke saya Pak. Tapi kalau diskusi gini, saya ngomong apa mungkin Bapak ini juga miss gitu ya. Baik Pak, nanti kita akan saya akan kirim ke Bapak. Terkait mengenai, saya tambahin lagi, kalau LTD 1, LTD 2 tidak ada masalah tentang dosisnya. Makanya kita juga dosis itu aman, tapi rendemen menurun, gitu. Oke, di fiber siklon gimana? Kalau fiber siklon Pak, justru kita analisa itu 2,75. Kalau Bapak dulu kan sekarang itu ya Pak ya 2,75, sekarang saya kasih Bapak jadi 1 aja kan, 1% Pak, jadi 1,75, berikan fibernya kan 12%, berapa? Ya. Kalau Pak, terus itu harus 1,75. Tapi gini Pak, ya, karena 2,75 kebetulan di tahun 2020 di angka 2,75. Jadi artinya gini, mungkin itu bisa kita perbaiki. Nggak mau masalahkan itu. USB-nya gimana Pak? Stabilizernya gimana? Stabilizernya saya lihat bagus karena USB-nya di bawah daripada 3. Ini persentase penonton Pak berkurang ini. Iya. Bapak sampaikan ini. Ini gimana lagi loh, sudah oke. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya tambahi Pak. Ada yang marah lagi, timbangnya salah itu Pak. Benar-benar, sebentar Pak, saya tambahi. Kebetulan saya swasta. Ini ada di bawah pimpinan, dipimpin oleh Pak Posma. Jadi sebelumnya saya sudah diskusikan juga, kita nggak boleh analisa itu dari mulai sudah NAT jadi. Tapi coba kita perhatikan NAT yang belum jadi. Contoh, berapa NAT EPB kita dulu? Nah, dulu saya dapat informasi itu NAT EPB-nya 16 sampai dengan 18. Benar. Sekarang NAT EPB Bapak berapa? Katanya 11, 12. Nah, itu kan salah satu pengurangan. Kalau di stasiun kernel itu tidak ada masalah, berarti ada masalah yang lain yang masuk yang tidak cukup, saya bilang. Nah, setelah kami analisa ke belakang Pak, benar ada beberapa titik poin yang tidak kami analisa karena kami mengharapkan ada buffer, ada ini. Nah, ternyata ada USB yang tidak ini. Mohon maaf Pak. Benar. Jadi mereka ini kan pakai ini Pak, pakai ban booster, dianggap USB-nya itu sudah merondol semua. Jadi mohon maaf, kami memang ada yang belum kami bahas dan kami akan bahas lagi nanti Pak setelah dulu, setelah dapat Bapak arahan. Saya sudah katakan stasiun kernel Bapak oke, saya bilang. Yang lainnya mungkin belum oke, mungkin karena buah, karena presentasi proyeknya itu tidak mencapai 66, saya bilang. Mohon maaf Pak, terima kasih. Ya, terima kasih tadi sudah diberi kesempatan Pak Iksan untuk berkomunikasi melalui Japri ya. Kita lanjutkan kepada dari Polri CW, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyadi, saya dari Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi, dari program Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ingin bertanya kepada Bapak Edward Filalani, karena tadi nggak kebagian sesi. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan Bapak bahas tentang simplified maintenance. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau maintenance dalam satu jenisnya ada prediktif, korektif,
dan preventif dan lain-lainnya. Yang ingin saya tanyakan tuh, apakah sudah ada, dan sekarang tuh udah banyak pabrik yang shifting ke otomatisasi, misalnya untuk menggunakan involvement of technology, misalnya Pak. Dan apakah dalam untuk memaksimalkan proses maintenance itu apakah sudah ada yang melibatkan teknologi? Dan yang kedua, yang ingin saya tanyakan, tadi kan Bapak juga bahas tentang kayak kompetensi dari misalnya SDM di sawitnya Pak. Yang ingin saya tanyakan, saya kan dari teknologi dari saya kebetulan program dari beasiswa BPD-PKS. Di sana kan ada namanya tuh kayak sertifikasi tentang ketika lulus dapat sertifikat. Tapi setelah kami ajukan ternyata orang yang mau sertifikasinya tuh tidak ada, masalah tuh kayak dosen kami bilang bahwa yang menjadi apa tuh auditor dan pengujinya itu dosen-dosen kami. Tentu kan sangat bertentangan dengan kayak menjadi untuk dicertifikan sebagai kompetensi, surat kompetensi. Kalau dari Bapak sendiri, ada nggak sih Pak sertifikat yang bisa kami dapatkan sebagai ya calon miller begitu Pak? Terima kasih. Langsung aja. Iya ya. Untuk jawaban yang pertama tadi sebenarnya ini pengalaman saya lah. Udah banyak kali coba-coba untuk yang canggih-canggih lah ya. Tujuan kita sebenarnya simpel saja. Tadi kan sudah disampaikan. Yang paling salah satunya kan indikatornya biaya. Ini pakai yang canggih-canggih ini saja biaya bukan malah turun, malah naik ya. Apakah karena kemampuan kita untuk tidak bisa konsisten atau gimana? Jadi kesimpulan saya ya, sejauh pengalaman saya ini memang kayaknya di pabrik sawit itu nggak usah kita terlalu terapkan yang canggih-canggih sekali sistem-sistem itu. Seperti TPM tadi kan saya lihat ya itu kan ada 8 itu ya, 8. Mungkin kalau sekali semua pun diterapkan malah pusing kita. Makanya saya bilang ada 3 saja tadi kan. Yang pertama autonomous maintenance, blended maintenance, sama continuous improvement. Itu aja dulu. Itu aja sebenarnya sudah cukup lah untuk bisa menghasilkan yang tadi, ditambah attitude tadi. Kunci salah satu memang attitude ya. Ada yang buat katanya pakai komputer, perlu juga sih. Contohnya kalau di raffinery itu di downstream itu kan memang agak sedikit canggih. Artinya semua mesin itu tempat itu dibuat masa pakainya, ya. Ganti. Ya, itu tadi kan dampak daripada time base kan seharusnya tempat itu time-nya katakan 1000 jam. Kalau time base itu kan ganti di 800. Kalau run to failure kan 1000. Jadi nggak semua juga harus kita terapkan gitu. Kalau pabrik sawit itu kan maaf cakap itu nggak gitu-gitu canggih kali pabrik sawit ya. Betul nggak? Mesin di pabrik sawit kan hanya 2 kalau bisa kita bagi. Mesin transportasi sama mesin proses ya. Betul nggak? Mesin transportasi itu apa?